Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami limpah dengan segala ucapan syukur buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini kami dapat bangun dengan tidak kekurangan apapun. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini kami rindu bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 3 ayat 1 sampai 26. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 15. Di bawah perikop hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, "Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu." Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, "Aku tidak mau menjadi tabib, di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa." Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikan. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak, dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umat-Nya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Tema renungan kita pagi hari ini, tatanan masyarakat yang diruntuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu masyarakat akan berfungsi dengan baik jika dipimpin oleh orang-orang yang berhikmat. Sejarah menunjukkan bahwa pemimpin sangat menentukan arah tujuan dan masa depan masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin bijak akan membawa masyarakat kepada keberhasilan, sedangkan pemimpin yang bodoh dapat membawa masyarakat kepada kehancuran. Di sini kita melihat Tuhan akan menghancurkan umat-Nya dengan cara meruntuhkan tatanan mereka. Ia tidak lagi menyertai Yerusalem dan Yehuda. Ia akan menghilangkan para pemimpin yang mereka andalkan, seperti pahlawan, orang perang, hakim, nabi, perwira, orang terpandang, dan penasehat. Bahkan mereka yang walaupun tidak sah dianggap menjadi pemimpin atau orang penting oleh masyarakat. Contohnya, petenung, ahli sihir, dan orang yang paham mantra.
Tuhan akan mengganti para pemimpin formal maupun tidak sah dengan pemuda-pemuda dan anak-anak, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai pemimpin. Semua tatanan masyarakat akan terbalik. Orang muda akan membentak orang tua, yang hina melawan yang mulia. Orang yang mempunyai kualifikasi tidak lagi mau menjadi pemimpin karena melihat tidak ada keuntungan. Hal itu Tuhan lakukan karena umat sudah melawan Tuhan. Salah satu cara Tuhan menghancurkan suatu bangsa adalah dengan membiarkan orang-orang yang tidak berkualitas menjadi pemimpin. Orang tidak mau memimpin karena tidak lagi menguntungkan. Dengan terbaliknya tatanan masyarakat, kehidupan yang teratur tidak mungkin terjadi. Kita perlu berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik dan bijaksana, di gereja maupun di dalam masyarakat. Sungguh suatu anugerah jika kita masih memiliki para pemimpin yang baik. Marilah kita terus berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin rohani maupun sipil, agar dalam bergereja dan bermasyarakat kita diberkati dan menjadi berkat. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami baca dan renungkan bersama-sama di pagi hari ini ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami, ajar kami, mampukan kami untuk kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menjalani hari ini, pimpin dan sertai setiap langkah yang kami tempuh. Biarlah kami senantiasa memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami dalam menjalani hari ini. Berikan hati yang sabar, berikan hati yang tulus dan rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati.